Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat dan para pemirsa rahimakumullah, moga-moga semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rahmat kesehatan lahir batin, rahmat kemudahan hidup, kelancaran rezeki, dan rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Banyak sekali pertanyaan yang makin tak terkejar oleh kemampuan saya menjawab secara cepatnya. Kalau lambat, kalau sabar ya insya Allah masih bisa lah. Ini panjang tapi intinya gini. Ada seseorang imam masjid, ngajar ngaji, punya calon istri. Ayah wanita ini sudah menyetujui, tetapi tidak boleh sekarang, nanti aja setelah ya mungkin ada pertimbangan tertentu. Tetapi si imam masjid ini, Imam Joko Jian ya, atas pertimbangan banyak hal ingin menghindari dosa dan khawatir terjebur pada dosa besar, maka atas saran seorang tokoh supaya nunjuk seorang kiai mewaleni, ngijabi anak ini. Apakah demikian ini sah? Ya, ini tapi sudah terjadi ya? Sudah terjadi. Pertanyaannya sudah lama ini. Baru sempat buka. Gini, kalau menurut mazhab Hanafi ini sah, hanya sedikit salah prosedur. Mestinya yang nunjuk tokoh ini bukan yang laki-laki, tapi yang perempuan yang nunjuk. Bahkan kalau menurut mazhab Hanafi, perempuan ini asal sudah balik, dan ini pasti sudah balik, boleh menikahkan dirinya sendiri. Ini saya jelaskan sekedar ya sebagai pengetahuan, gak usah dipraktek nih ya. Ini gak usah dipraktek nih. Ini anak-anak muda ini sudahlah, teguhlah pada prinsip bahwa pernikahan itu bukan hanya dua orang tapi melibatkan banyak orang ke masyarakat. Ya memang ini sah, ada dua saksi ya. Kemudian yang menikahkan seorang tokoh ya, kiai, dan saya yakin kiai ini punya pengetahuan cukup untuk berani menikahkan. Tidak mungkin kalau dia tidak punya pengetahuan cukup berani menikahkan. Ini berani menikahkan. Padahal ayahnya bukan adol, bukan wali adol itu enggan, enggak, tapi nanti dulu gitu. Tapi baiklah, ini sudah terjadi. Kesalahan sedikitnya adalah yang milih orang ini adalah laki-laki, padahal yang berhak mestinya perempuan. Tapi baik, asal ada dua saksi dan kemudian ya ada akad nikah, sudah sah. Bagaimana status pernikahan ini apa? Ya wes sah misalnya. Sah, tetapi jangan diulang lagi ya. Sekali lagi ya, sedapat-dapatnya, kalau apalagi ini menjadi imam guru ngaji ya harus menjadi contoh ya. Bagaimana mengupayakan supaya pernikahan itu
disaksikan banyak orang, kemudian juga menjadi bagian dari kebanggaan keluarga, ayah ibunya terutama. Tapi ini sudah kadung terjadi, ya sudah sah ya. Moga-moga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Pertanyaan kedua ini pertanyaannya panjang sekali. Tapi intinya begini. Saya punya kerjaan sebagai ojol. Ojol itu ojek online ya. Ojek online. Ada beberapa masalah yang membuat saya ragu. Pertama, saya kadang dapat order mengambil macam-macam makanan babi. Saya kadang dapat order mengambil saya sering membonceng customer yang di rumahnya punya peliharaan anjing. Saya sering mengantar orderan yang mana orang tersebut juga punya peliharaan anjing. Yang saya tanyakan, apakah saya terkena najis mughaladzah ketika saya bersentuhan dengan mereka? Ngarang ya. Orang dianggap najis mughaladzah. Walaupun orang ini memelihara anjing 1000, orang ini tetap tidak najis mughaladzah ya. Jangan, yang najis mughaladzah itu anjingnya, bukan orangnya. Ngarang. Jadi sudahlah, gini aja, tidak usah kakek mikir. Ini kok tidak diterusi, bagaimana kalau saya ngantar seorang cewek ternyata cewek apa namanya PSK ya, atau cowok bahwa ternyata saya kira dia mau ke pengajian, ternyata ke lokalisasi misalnya. Itu malah repot minggu ya. Pokoknya ingat, tugas sampean sebagai ojol itu ngeterne wong, ngantar orang. Sama dengan tukang bangunan tuh yang gawe bangunan, ndak usah ini bangunan apa, ndak usah mikir. Kok ndak akan mikir, malah susah sendiri. Jadi kalau misalnya ngambil makanan unsurnya babi, ya sudahlah. Dia ndak sampean antar juga dia makan babi kok. Tugasnya sampean ngambil atau ngantar wis. Satu. Orang yang punya piaraan anjing minta diantar sampean, apakah dia menyebabkan najis mughaladzah? Ya tidaklah. Enak-enak aja. Ya sudah, antar aja. Dia melihara anjing, urusan dia. Tapi yang jelas dia manusia, tidak najis secara umum. Ya. Kecuali jelas kelihatan ada najisnya. Kalaupun ada najisnya, tentu kita tidak kena mughaladzah. Imam Malik itu, Imam Malik, orang yang sealim Imam Malik itu, anjing itu tidak najis mughaladzah, hanya liurnya saja, tapi itu pun tidak najis mughaladzah, hanya cuci aja. Imam Abu Hanifah juga gitu, tidak seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal memang harus 7 kali. Memang hadisnya begitu, tapi hadis itu diperdebatkan. Intinya ya wis lah, kalau kita ikut mazhab Syafi'i misalnya, dan memang umumnya mazhab Syafi'i di Indonesia ini, jangan mencari yang sulit. Islam itu mudah, wis ngono ae. Wah, ini enek. Ustadz, saya sampaikan kepada suami saya agar menikah lagi dengan teman saya, dan suami setuju. Ya gak cuma setuju, ke seneng iki. Tapi ternyata saya gundah sekarang. Ya salahmu dewe. Ini bahasanya malah saya menikahkan suami saya dengan teman saya. Ngono. Ya salahmu dewe. Enggak ya, ini guyone ngono, tapi ya sebaik-baik istri ya jangan gitu banget lah ya. Suami mana yang sinti kongkon gak gelem, kecuali suami sing soleh kayak penceramah itu. Enggak penceramah. Ya umpamanya penceramah maksud saya. Jadi ini kok enak gitu loh. Dia yang nyuruh suaminya nikah lagi dengan temannya, tapi setelah nikah dia gundah. Pertanyaan, zikir apa yang harus saya baca? Melok KSS. Ini paling ya enak yang kini paling ya. Saya terus terang tidak ingin mengetahui identitasnya. Kok ini sudah nikah, nek wis nikah ya wis terima saja. Berulang kali saya sampaikan,
apapun yang sudah terjadi, terjadilah. Sikap kita apa? Ridho. Seneng atau tidak seneng, gundah atau tidak gundah, ridho wong wis terjadi. Tidak ridho ya gundah, ridho ya gundah, sudah. Oh, gak ridho ya sudah nikah, ridho ya nikah, ya sudah. Wis terjadi. Nasihati hati sendiri untuk ridho. Wis kadung apalagi wong ki sing ngongkon sampean dhewe kok. Mestinya sebelum ngongkon itu yo mikir sih, dipikir-pikir iki ndak ini mungkin ya sudah dipikir, tapi setelah kelihatannya kok mesra sekali, manten anyar ya mesti mesra toh ya, sing gak mesra manten lawas, atau manten lawas nek mesra malah rada dipertanyakan kan ya. Oh ndak ya, tapi biasanya kan gitu, nek wong manten lawas kok mesra itu biasanya berarti salah satu mesti ada yang salah, ngono biasanya. Tapi ini gitu ya. Zikir apa? Ya sudah zikir segalanya, banyak istighfar, banyak sholawat, banyak al-baqiyatus sholihat, banyak baca Quran, dan terutama ngelendeh nyerah pada Allah SWT. Allah SWT maha kuasa, maha tahu, segala yang terjadi pasti atas keputusan Allah SWT. Nah ini Allah ridho atau tidak, itu aja. Saya yakin kalau ini mbak atau ibu ini hatinya lapang, Allah ridho kok. Karena nikah atau poligami itu syariat Islam. Tidak usah dibenci, kalaupun tidak mau silakan, tapi jangan membenci. Ini gak benci dan mau kok. Masa wis mau kok terus gundah. Ya banyak-banyak zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat bahwa zikir kepada Allah SWT itu menenteramkan hati. Ya sudah, ini gundah, ini banyak berzikir. Nah zikir yang paling baik itu ya la ilallah, kemudian baca Quran itu ya, kemudian ya banyak istighfar ya. Wes gitu aja. Ustadz, apa ada dispensasi pria untuk sholat di rumah bersama keluarga? Tidak. Gak usah tahu-tahu, tidak ada dispensasi laki-laki sholat di rumah bersama keluarga. Apa ada dispensasi tidak usah sholat di masjid? Tidak ada. Tidak ada hadisnya bahwa jika penjenengan dalam keadaan tertentu terpaksa begitu ya silahkan, tapi tidak usah cari dalil. Lah coba kalau saya bilang oh ada dispensasi, apa gak kuapeh ngimami bojone dhewe-dhewe? Lah nek ngimami bojone dhewe-dhewe aku ngimami sapa? Ngarang ya. Jadi begitu juga ibu-ibu sudah berulang kali, mungkin 10 kali lebih saya sampaikan bahwa jika penjenengan dalam kondisi aman tetap lebih afdol sholat di masjid, apalagi jika bersama suami, lebih hebat lagi. Memang pernah Nabi SAW dawuh perempuan yang paling baik sholat di rumah dulu ketika Madinah belum rame, keadaan perempuan belum aman, maka sebaiknya sholat di rumah. Tapi kemudian di nasah atau ditahsis ya, diralat atau dikhususkan bahwa jika keadaan aman jangan kau larang para perempuan, para wanita untuk ke masjid. Hadisnya Sahih Muslim. Dan saya ingatkan kembali supaya penjenengan punya motivasi bahwa sholat sendiri itu satu, sholat berjamaah berapa? 27. Akeh endi sih? 1:27, tidak banding itu. Jadi rugi besar. Saya sering menyesal kalau terpaksa tidak bisa sholat berjamaah itu. Karena ya podo-podo maghrib 3 rakaat, sama 3 rakaatnya, sama waktunya, sama beratnya. Tapi 1:27 kan tidak imbang, tidak banding. Oleh karena itu kita harus ngupoyo, berusaha sekuat tenaga bagaimana supaya kita bisa selalu berjamaah di masjid. Yang 27 itu di masjid.
bahwa sholat berjamaah selain itu mungkin 27 tapi 27 kurus, kira-kira begitulah. Yang jelas Nabi dawuh itu kaitannya dengan sholat berjamaah bersama beliau di masjid. Waktu beliau dawuh 27 itu kaitannya dengan sholat berjamaah yang biasa dilakukan oleh para sahabat di masjid. Waktu itu nggak ada tren sholat berjamaah di rumah, itu nggak ada. Tapi oke lah, karena hadisnya, teksnya begitu ya, sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendirian, ya maka walaupun 2 orang di rumah ya tetap lebih baik lah. Kalaupun diberi angka 27 ya tidak apa-apa, tapi 27 kecil atau 27 kurus gitu aja. Jadi tetap berusaha bagaimana supaya di masjid. Ustadz, ada seorang ustadz, pasti bukan saya ya, ada seorang ustadz yang menyatakan bahwa siapa yang 3 kali haji maka haram neraka. Apa ada dalilnya? Enggak ada ya. Yang ada tuh al-hajjul mabruru laisa lahul jaza illal jannah. Hadis sahih, haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Haji mabrur itu balasannya surga pasti. Mbuh sepisan, mbuh ping pindho, mbuh ping telu, tapi ngapunten, mohon maaf, biasanya haji banyak itu malah dipamer nih. Saya haji sudah 23 kali misalnya gitu. Itu malah kira-kira gak mabrur kabeh itu. Nek haji ping pisan, Nabi sallallahu alaihi wasallam hajinya hanya 1 kali. Umrohnya 4 kali bersama haji, jadi 3 kali sebelum haji, kemudian umroh dan haji. Jadi umroh beliau 4 kali, hajinya 1 kali. Yang menjamin masuk surga atau tidak masuk neraka itu adalah Nabi SAW bagi haji mabrur. Dan Nabi SAW memberi tenger, memberi tanda, memberitahu pada kita, tengernya haji mabrur itu tibbul kalam it'amu ta'am. Omongannya makin halus, makin bagus. Gak kasar, gak keras, gak porno. It'amu ta'am, loman. Napa loman itu? Dermawan, tapi gak podo persis ya. Pokoknya lemawan, dermawan. Yo mudah berbagi. Itu aja 2 ini. Jadi Nabi menandai haji mabrur itu dengan tanda kemasyarakatan, bukan ke atas, tapi ke sesama. Kok enek haji uring-uringan, oh gak patek mabrur itu. Kok enek haji medit, waduh lebih jelas tidak mabrur ini. Nah, orang dapat Lailatul Qadar itu tandanya mirip haji mabrur. Nah, sekarang monggo ditengeri dewe-dewe. Setelah puasa ini kira-kira piye? Apa omongannya halus, baik, apa mudah berbagi, nek iya insya Allah dapat Lailatul Qadar, dapat berkahnya Lailatul Qadar. Kalau enggak ya jangan kepedean ya, walaupun bengi intuk bengine tapi barokahnya belum tentu, tergantung kualitas ibadah masing-masing. Baik, Ustadz, ada seorang qori'ah sudah terkenal, kemudian dalam keadaan haid, apa boleh membaca Al-Quran karena undangan? Baik, memang jumhur ulama, mayoritas ulama menyatakan bahwa wanita haid itu dilarang membaca Al-Quran karena dianggap junub, atau bukan dianggap, hukumnya sama dengan junub. Sedangkan laki-laki junub itu tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi setelah saya lacak hadis-hadis tentang ini, ternyata tidak ada yang sahih. Membaca loh ya, kalau menyentuh, oh banyak hadis sahihnya, tidak boleh nyentuh mushaf. Itu ulama banyak itu. Tapi kalau ini memang Imam Malik menyatakan boleh membaca Al-Quran bagi guru ngaji, bagi murid ngaji, bagi hafidhah. Yang haid tadi loh, hafidhah. Nah, ini ada tambahan, ini qori'ah, profesinya seperti itu, bukan kerjaannya untuk cari nafkah dengan itu, enggak, tapi kan biasanya ya manusia, tetap manusia, kewajaran hidup. Para juara itu biasanya ya salah satu
kegiatannya adalah memenuhi undangan qiraat, dan itu tentu bagian dari kelaziman seorang juara. Apa termasuk ini? Saya yakin termasuk ini. Jadi boleh. Apalagi ini hadisnya memang ada dari Ibnu Umar, la taqra'ul haid walal junub syai'an minal Qur'an. Rawahu Daraqutni, diriwayatkan oleh Daraqutni, tidak boleh membaca, orang haid dan orang junub itu tidak boleh membaca Quran. Tapi hadis ini ternyata dhaif. Baiklah, demi menghormati kitab suci kita, demi memuliakan kitab suci kita, jika tidak darurat sebaiknya tidak. Ada hadis memang dhaif, tetapi untuk memuliakan Al-Quran bagi wanita dan laki-laki yang junub, haid sama junub itu hukumnya sama, hadas besar, maka tidak usah membaca jika tidak dalam kondisi urgen. Tapi kalau penjenengan guru wae ngajar kok haid, wah saya haid tidak ngajar, aku bilang dino yuk. Atau murid, wah pas dikon maca Quran, wah kula haid. Tiap dikon maca haid, itu berarti modus iki. Atau hafidhah wanita yang hafal Quran, tidak baca Quran sehari aja, waduh. Kalau orang sudah punya titipan amanat dari Allah SWT untuk menghafal Al-Quran itu memang tiap hari harus deres supaya tidak lupa. Apalagi kalau hadnya seminggu gak mau ya susah. Maka Imam Malik membolehkan bagi ini, ditambah tadi qari'ah tadi, boleh membaca Al-Quran dalam keadaan haid tapi tidak menyentuh mushaf. Sebaiknya tetap wudu. Siti Aisyah waktu haid waktu itu juga tetap wudu, ya, walaupun wudu, ya wudu mencari fadilah saja, tidak menghilangkan hadas besar. Apalagi hadas kecil pun, hadas kecil ya hilang, tapi kan tidak ada pengaruhnya. Tapi bahwa wanita haid itu tetap disunahkan wudu jika akan melakukan sesuatu yang dianggap baik. Tapi umpama tidak wudu juga tidak apa-apa, itu namanya anjuran pun. Terus ini penting untuk diketahui oleh mbak-mbak atau ibu-ibu, bahwa wanita haid itu tidak selalu dilarang membaca Al-Quran. Kalau Imam Syafi'i boleh membaca asal surat-surat pendek dengan niat zikir, itu Imam Syafi'i, atau surat-surat ayat-ayat yang sudah biasa dibaca, misalnya ayat kursi, itu boleh dibaca dengan niat zikir. Itu Imam Syafi'i, itu ijtihad, tidak ada dalilnya, tapi hanya sekedar memang ijtihad beliau, sekali lagi untuk menghormati kitab suci kita Al-Quran, bahwa kesucian Al-Quran itu dihormati, sehingga menyentuh dan membaca pun harus dalam keadaan suci. Ustadz, wah ini kira sensitif, tapi oke, tidak apa-apa. Ada seorang tokoh kiai, bahkan menyebut dirinya syekh, tapi mazhabnya mazhab Bung Karno. Sudah saya sampaikan kan, ini tokoh memang, tapi kalau untuk urusan ilmu agama gila. Mohon maaf, saya sudah kenal sih enggak, saya tahu betul, sudah saya baca biografinya. Bukan hanya biografi, kalau studinya sebenarnya juga cukup, tapi perilaku itu menentukan. Jadi kalau mazhab politik, silakan mazhab Bung Karno. Mazhab kemasyarakatan silakan Bung Karno. Tapi kalau mazhab fikih, ya untuk mencari di luar 4 mazhab ini susah. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dulu ada 13, tapi masing-masing ngelugur sendiri-sendiri, hilang sendiri-sendiri karena memang kalah populer dan kalah valid dengan 4 ini. 4 ini berlangsung sudah berabad-abad loh. Jadi kalau sudah menyangkut ilmu agama, ya mazhabnya para ulama yang sudah memadai. Ini loh, Quran juga hafal, malah disuruh diminta mimpin doa itu, ndungone nyanyi ini Israel. Apa itu bunyinya, apa itu? Shalom, apa mas? Shalom apa itu?
Havenu Shalom Aleichem, yaitu sama dengan assalamualaikum lagi. Maknanya Havenu itu kepada Anda, Shalom Aleichem. Ya pokoknya maknanya assalamualaikum, maknanya sama, tapi ini kebanggaan Yahudi, ini bahasa Ibrani. Bahkan mohon maaf ya, ketika orang Israel itu berhasil mengalahkan orang Palestina, berhasil membunuh orang Palestina, itu yang dibaca ini, Havenu Shalom Aleichem. Lah iki lho tinggi mimpin donga, wong-wong kon ngadeg kabeh. Terus dipimpin doa begini. Waduh, ya saya gemerget sekali kalau tidak mengatasnamakan seorang syekh, seorang kiai, pimpinan pesantren, ya terserah. Tapi ini terkenal sebagai punya pesantren, pesantrennya besar, dan dia memanggil dirinya syekh, kan berarti agama tuh. Israel itu bukan penjajah tapi perampok. Palestina itu negaranya orang Palestina sudah ratusan tahun, bahkan bisa 1000 tahun lebih. Memang dulu pernah menjadi tanah sucinya orang Yahudi dulu. Nek dulu-duluan kuwabe ku ya dulu. Apakah lalu kemudian secara politik ratusan tahun bahkan lebih 1000 tahun menjadi tanahnya Palestina, karena memang zaman itu memang siapa yang menang yang menguasai. Sayyidina Umar yang membebaskan Palestina itu dari Romawi. Jadi yang memerdekakan Palestina itu bukan yang orang Yahudi tapi orang Islam dari cengkeraman Romawi. Kemudian setelah sekian ratus tahun, bahkan lebih 1000 tahun, ditempati oleh orang Palestina menjadi negara Palestina. Kemudian oleh Inggris didukung untuk balik rono. Sekarang hampir habis sudah, tinggal sedikit aja semuanya menjadi negara Israel. Jadi bukan penjajah. Penjajah itu punya negara, kemudian kayak Belanda itu menjajah Indonesia, itu penjajah. Tapi Israel itu tidak punya negara. Itu negara orang lain lalu masuk, lalu diambil itu dengan pengakuan dan didukung oleh Inggris dan kemudian Amerika. Jadi gitu kok didukung. Tanggung jawab akhiratnya berat loh. Bahwa lah ini negara-negara Arab juga menjalin hubungan, terserah lah. Yang jelas Indonesia tidak, Bung Karno tidak. Nek mazhab Bung Karno loh ya. Ini ngaku mazhab Bung Karno tapi dia pro Israel. Banyak kok kelakuan Yahudinya, perilaku Yahudinya. Jadi ya sudahlah, saya hanya ingatkan orang tua, bapak dan ibu yang punya anak, kalau memondokkan anaknya, kalau menyekolahkan anaknya, hati-hati, pilih yang bisa mendidik dan menehni anak, jangan menyesatkan anak. Banyak saya kalau ditantang ini, tidak usah lah, tidak usah, saya rasa nih suwe-suwe. Tapi saya tidak menyebut nama kan, tidak menyebut nama pesantrennya, tidak menyebut. Penjenengan saya yang ngerti ya. Terserah dia. Tapi yang jelas saya menghimbau kepada semua orang tua harus mikir ulang. Jangan besarnya pesantren, jangan banyaknya santri, kemudian kita terpesona lalu wis pokoknya menyerahkan. Enggak. Keselamatan akhirat itu harus kita pikir 1000 kali lebih daripada keselamatan dunia. Ustadz, saudara saya punya tinggalan warisan dan saya ingin warisan itu diwakafkan, tapi saudara-saudara saya yang lain tidak mau. Ya memang ya gitulah, warisan itu untuk dibagi, bukan untuk diwakafkan. Kalau mau mewakafkan silakan dibagi, dan bagian sampean ini silakan diwakafkan. Bagian yang lain yang masih berminat ya silakan biar diambil. Kalau mau diwakafkan semua silakan, asal ada kesepakatan. Kalau sudah menjadi harta warisan, harta tirkah tinggalan, yang paling berhak ahli waris, bukan yang mati. Yang mati sudah tidak punya daya apa-apa kan. Jadi yang paling berhak adalah yang ahli waris. Jika ahli waris tidak mau diwakafkan, ya dia berhak, yang tidak berdosa. Nah kalau panjenengan ingin ini diwakafkan, ya bagian panjenengan saja diwakafkan. Gimana hutang almarhum? Apakah menjadi kewajiban ahli waris?
begini nih. Harta warisan itu paling utama dan pertama harus untuk nyaur utang. Kalau memang punya utang, tidak boleh dibagi sebelum utang lunas. Ojo bagi harta nih utang diumbar, jangan. Nah setelah hutang beres baru dibagi. Bagaimana jika ternyata hutangnya tidak nutut, hartanya tidak nutut untuk nyaur utang? Apakah ahli waris wajib? Wajib sih tidak. Dianjurkan jika penjenengan orang yang baik dan kasihan pada yang wafat ini, baiknya urunan untuk nyaur utang supaya tidak menjadi urusan akhirat. Tapi jika penjenengan tidak mau, tidak berdosa. Ya, bayangkan toh, yang duwe utang mati apa dia gak rujawane kok melok nyaur utang. Dulur memang, saudara kandung memang, tapi kan punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Jadi sekali lagi ini anjuran untuk nyaur utang itu mewarisi hutang itu loh anjuran. Pertama harus diambilkan harta warisan itu jika nutut, jika cukup. Kalau tidak cukup ya ahli waris berunding. Kalau tidak ya sudah tidak apa-apa, ya sudah, itu resiko sebagai orang yang mati dalam keadaan punya hutang banyak. Makanya kalau hidup ini jangan banyak hutang kan, gitu kan. Sarannya ya kan Israel. Bagaimana ada saudara saya yang hubungannya tidak baik dengan almarhum, mendapat warisan? Yang menghalangi dapat warisan itu hanya dua. Satu, beda agama. Dua, membunuh yang wafat itu. Jadi pembunuh yang wafat walaupun anak kandung, na'udzubillah, maka dia lepas, putus, mahjub, tidak, ya dia tertutup, tidak bisa mendapat warisan. Jadi hanya dua ini. Kalau hubungannya tidak baik, sering tukaran, tetap dapat warisan. Ustadz, anak hiperaktif itu apa ada jinnya? Ada jinnya. Dibacakan apa? Kalau saya menyangkut dibacakan apa itu ya sudahlah. Gini mudahnya supaya penjenengan tidak selalu bertanya soal dibacakan apa. Itu gini wes, mudahnya ya. Kalau masalah itu menyangkut diri kita sendiri, maka bacakan atau baca atau ya baca ya sebanyak-banyaknya beristighfar. Sekali lagi, kalau masalah ini menyangkut diri kita, masalah kita sendiri, banyak-banyaklah beristighfar. Ini nasihat Syekh Hasan Bisri, juga dari Nabi SAW, juga tentu dari Allah SWT, bahwa orang punya masalah itu umumnya karena dosa diri sendiri, karena salah sendiri. Kita wajib, bukan wajib sih, kita harusnya buruk sangka pada diri sendiri, jangan terlalu banyak baik sangka pada diri sendiri. Kalau kita ada masalah segera balik ke awake dhewe, kakean dosa wis ngono. Sehingga banyak-banyaklah beristighfar jika masalah itu menyangkut kita, diri sendiri. Ya tentu ada doa yang lain-lain, tentu ya hizib asmaul husna itu tentu sebagai dasarnya. Jika menyangkut orang lain, apapun masalahnya ya, apapun masalahnya, berulang kali saya sampaikan, kalau sudah ada masalah siapapun, menyangkut apapun, utamanya baca Al-Fatihah atau bacakan Al-Fatihah atau suruh baca Al-Fatihah. Terutama kalau kita yang membacakan, ketika ihdinas siratal mustaqim, baca itu ayat, lintaskan dalam hati, ya Allah beri petunjuk dia, ya Allah mudahkan dia, dan seterusnya. Intinya ya apa hajatnya orang yang konsultasi pada penjenengan waktu ihdinas siratal mustaqim itu. Anak ini misalnya, anak ini hiperaktif, apa ada jinnya? Ya jangan selalu kambing hitamkan jin ya. Ya mungkin ada, mungkin, tapi anak kecil itu justru tidak mudah kena jin sebenarnya, karena tidak punya dosa ya. Tapi memang bisa juga. Tapi yang jin itu indigo itu pasti jin itu. Kalau anak hiperaktif ya bisa jadi karena faktor ya anatomi tubuhnya, kemudian struktur psikologisnya bisa aja. Tapi bacakan Al-Fatihah. Keponakan saya sangat lambat berbicara. Lah aku kira gak duwe ilmu ya apa caranya supaya bisa berbicara. Sudah tidak usah mikir.
bacakan Al-Fatihah. Nek perlu didoni late, ya janganlah, jangan. Nek sing ngidoni wong tuane gak apa-apa, tapi nek wong liya ya aja lah. Ada memang dukun yang gitu itu, ya dukun tapi. Dongane lo kon mangap didoni. Ya mutah langsung kira-kira. Enggak, tapi nek kalau terapis enggak mungkin lah. Jangan kalau ini spiritualis jangan dengan cara itu. Gila nih. Kalaupun itu titik ya misalnya ditiup di air silahkan. Tapi aja didoni ya. Ditiup aja, enggak apa-apa ditiup. Nabi juga pernah meniup tangan beliau kemudian diusapkan ke tubuh beliau. Jadi kalau menyangkut orang lain, apapun masalahnya, induk doa adalah Al-Fatihah. Dan panjenengan punya vibrasi terbesar loh, Fatihah loh. Di antara semua bacaan yang paling banyak sama baca apa? Fatihah kan. Jadi simpanan di hati ini, simpanan di diri kita ini, yoni kita ini, energi kita ini secara spiritual paling banyak adalah Fatihah. Maka kalau kita baca Fatihah langsung ya vibrasinya besar karena sudah punya simpanan kita. Dan Quran sakatamin akan gue pakai akeh sing ngatamni Quran. Paling poso tok ngatamni. Kupon kadang-kadang terpaksa. Tapi nek Fatihah, makanya pesan ulang saya, nikmati baca Fatihah, hayati baca Fatihah, masukkan resapi biar Fatihah itu ada di diri kita. Kita memiliki vibrasi Fatihah. Vibrasi itu getaran, kekuatan, energi Fatihah. Jadi penjelasan baca Fatihah itu kalau bisa menikmati betul memang ya luar biasa, istimewa banget. Fatihah itu istimewa banget, induk segala doa, bahkan induknya Al-Quran. Preambulnya Al-Quran itu Fatihah. Jangan sapele terus maca ngluwewes, jangan lah ya. Ya pancen iso sih. Salat lho gak eling belas lho. Bahkan mikir apa Fatihah jalan. Mengapa? Wis apal. Bukan apa aja nih, ngapal. Ngapal itu kanthi saking gak krasane gitu ya, itu ngapal. Ya maka saya anjurkan ya cobalah diusahakan waktu membaca Fatihah itu rada dipenggak diri, dipenggak ya Mas, dikendalikan diri kita, dikendalikan supaya kita itu ndak kemana-mana gitu. Pemenang pas sholat, ya iman banget pas sholat terus Fatihah bablas. Wah yo janganlah ya, ngono ya ngono ning aja ngono ya, aja kebangetan lah ya. Sholat itu kadang-kadang memang ya gitulah, itu umum, sudah kita juga pernah ngalami, saya juga pernah ngalami begitu. Tapi ayo kita nasihati, kita sudah bertahun-tahun kuliah solusi spiritual masuk pancet ya kualitas Fatihah ya, janganlah ya. Fatihah kita harus meningkat kualitas kita, kualitas bacaan kita maksudnya, vibrasi Fatihah kita gitu nggih. Jadi nanti kalau ada apapun masalahnya, kalau menyangkut orang lain sudah suruh baca Fatihah, di samping juga tentu baca doa-doa yang lain, tapi induknya itu sudah. Dan kalau penjenengan bacakan orang lain ya bacakan Fatihah. Abu Sa'id Al-Khudri, terapis nomor wahid sahabat Nabi SAW, itu terapis paling top wis. Abu Sa'id Al-Khudri itu top-topnya terapisnya. Orang yang datang minta yang bertombo apapun bacanya Fatihah, dan satu kali beres untuk Abu Sa'id ya. Baca satu kali beres, awal ini baca 100 kali belum tentu ya. Tapi kalau orang gila memang 3 kali baca, pagi sore gitu. Ini ada yang orang Majnun itu datang ke beliau, ternyata juga berbeda. Pagi 3 kali, sore 3 kali, dan itu 3 hari baru sembuh. Dan kalau jengking atau sakit apapun sekali sebut beres. Itu Abu Sa'id Al-Khudri. Nah awal ini ya kutung rumah saya ya merasa diri, tapi yang jelas kita ini punya senjata, kita ini punya modal, kita ini punya andalan. Apa? Al-Fatihah. Itu disebut surat syifa. Nama lain Al-Fatihah itu sampai Ummul Quran, Ummul Kitab, dan banyak nama lain adalah surat Asy-Syifa. Apa Asy-Syifa artinya? Obat, terapi, penyembuhan, penyembuh ya, obat. Namanya itu obat. Surat ini namanya memang diberi nama obat. Nama lain memang banyak. Paling banyak surat itu yang punya banyak nama itu memang Al-Fatihah. Tapi untuk KSS
yang kita kenal surat Fatihah adalah surat Asy-Syifa. Gitu nggih? Baik, yang kedua, Ustadz, setelah Bapak dirawat di rumah sakit, Bapak agak pikun, tapi yang buat saya khawatir, beliau bilang ada yang jaga rumah dan kendaraannya. Beliau sebut 2 nama yang jelas itu tidak ada. Jika Bapak dulu ada ilmu-ilmu yang kami tidak paham, harus gimana? Napa wonten santri KSS yang domisili di Malang? Oh, ini berarti rumahnya Malang ya. Ya nanti ini dia mencari terapis, cari santri KSS rumahnya Malang gini. Entahlah nanti siapa yang rumahnya Malang, atau kalau enggak bisa ngubungi ke Al-Qatar lah, siapapun ini sudah banyak yang bisa. Gini, memang saya juga menyaksikan berkali-kali ya. Ini juga moga-moga kita terhindar dari itu ya. Orang yang ilmu spiritualnya abu-abu rata-rata susah wafat. Wah enak susah wafat gak mati-mati. Oh nggak enak itu loh. Menjelang wafat tuh nazak itu, waduh, sakitnya luar biasa, kata para tokoh yang menekuni itu. Tapi ya Nabi lah, Nabi SAW jelas orang nazak itu sama dengan ditusuk 300 pedang, 300 tusukan pedang. Wallahualam. Ini kalau yang mati suri kemarin katanya nazak itu menjelang ajal itu sama dengan dibeset apa namanya? Dikuliti ya, dibeset kulitnya dari atas sampai kaki, dibeset pelan-pelan. Rasa sakitnya, wallahualam. Tapi makanya kita mohon perlindungan pada Allah SWT. Allah mahawwin alaina fi sakaratul maut. Ya Allah, mudahkan kami dalam sakaratul maut. Tapi begini, memang gitu ya. Itu ya sudah merupakan sunnatullah ya, hukum Allah SWT. Orang yang baik wafatnya mudah, orang yang tidak baik wafatnya susah. Nah ini loh, ini ya dianggap orang baik, tapi karena ilmunya menyimpang, spiritualnya menyimpang, isi dirinya banyak abu-abu, banyak tidak sesuai syariat, ya susah. Nah ini dibacakan apa? Ya kalau kita KSS ya bacakan Asmaul Husna dong. Ya bacakan hizibnya itu mulai dari awal sampai akhir itu. Tapi terutama yang induknya kan Asmaul Husna. Jadi dibacakan Asmaul Husna. Untuk merontokkan ilmu itu ya memang, mencabut ilmu itu banyak caranya. Kadang-kadang dibacakan Fatihah aja bisa hilang ya. Jadi kalau yang rumahnya Malang saya tidak tahu ini ya, tapi yang jelas ini kan disiarkan di YouTube sehingga akan diketahui siapa yang punya pertanyaan ini, nanti bisa menghubungi orang-orang yang ada di YouTube itu. Di komentar-komentar kan tahu nomor ya. Gimana ya caranya? Yang komen itu bisa diketahui nomornya enggak Mas? Oh enggak bisa ya. Oh gitu ya. Yang harus menghubungi ke sini ya, berarti ke Mas Khalid ya, ke siapa ya? Ke adminnya, lewat adminnya. Tapi beginilah, nasihat utama saya kalau terkait dengan begini ini, dengan orang yang sakit kemudian delemeng itu apa sih? Ngomeng bahasa Jawa juga. Ya. Apa Mas? Apa delemengnya apa? Iya, pokoknya ngomong. Jadi ngomong enek sing diomong aneh-aneh gitu. Itu tanda bahwa dia punya ilmu spiritual. Tapi yang tidak selalu deh. Jangan lalu kok enek wong loro ngomong panas kan juga gitu, badan panas juga. Tapi ini tanda yang lazim ya, bahwa orang yang sakit kok ndlemeng ngomong sing ora-ora, bahkan kemudian enek rodok pikune, rodok lanture, itu biasanya punya cekelan. Kalau berupa barang ya harus diambil.
keris misalnya, harus diambil. Kalau punya ilmu ya dicabut, cara mencabutnya ya bacakan hizib Asmaul Husna, atau dimulai saja bacakan Fatihah dulu. Kalau sudah Fatihah sudah bisa ya beres. Pokoknya senjata utama kan apa istilahnya PPK-nya, PPK pertolongan pertama pada kecelakaan. Pada kasus ini, kasus spiritualitas, kasus apa ini ya, kasus seperti itu, PPK-nya ada Fatihah 1 kali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, Qul a'udzu birabbin nas 1 kali, ayat kursi 1 kali, sudah itu. Nek penjenengan bacakan itu kok tidak mempan, ya berarti ada masalah lain. Mungkin penjenengan belum wudu, atau mungkin ya perlu dibacakan Asmaul Husna itu. Hizib Asmaul Husna, bukan hanya Asmaul Husnanya, mulai dari Fatihah kemudian dan seterusnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oh, bagus ini. Kalau penjenengan punya anak cewek semua, misal cewek semua, oh ini lebih rentan. Sebab biar anak 15 tapi cewek semua, bagiannya hanya 2/3. Yang sepertiga bagian saudara yang lain. Maka hukumnya malah ya dalam tanda kutip ya wajib dihibahkan. Jangan sampai mati dulu. Ojo mati sih. Kudu dihibahkan dulu supaya habis atau hampir habis lah. Kalau anak perempuan semua loh ya, ini saya sarankan kalau ada yang punya anak hanya perempuan, itu haknya kalau anak perempuan 1 itu hanya maksimal separuh. Kalau punya anak 2 atau lebih atau 15 atau bahkan 30 tapi itu KB hanya 2/3. Yang sepertiga ahli waris yang lain agak jauh, tetap ini tidak bisa diambil semuanya, maka dihibahkan. Nah kalau anak laki-laki dan anak perempuan, kalau namanya hibah ya bebas penjenengan sesuai dengan rasa keadilan penjenengan. Iki anakku sing lanang tak sekolahane dhuwur, sing wedok iki gak patek sekolah, oke nek ngono tak kai rada akeh, boleh. Anak perempuan diberi lebih banyak dari anak laki-laki, boleh, namanya hibah kok, tergantung kemauan, keadilan. Nah, ini yang terpenting itu, keadilan orang tua. Tapi kalau anak Ustaz kan laki semua ya enak, iya sepertinya begitu, tapi sesungguhnya kalau namanya hibah itu enak semua, laki-laki itu perempuan enak semua. Bahkan tentu biasanya ya anak perempuan kan ya dalam tanda kutip lemah ya, tentu orang tua harus lebih bijak. Ini nanti anakku itu sing tak eloki gambarin gitu ya, yang nanti saya masa tua saya bersama anak perempuan saya, maka saya beri lebih banyak, ada apa-apa. Jadi tidak harus sama, juga tidak harus lebih banyak laki-laki, tidak. Tapi kalau warisan 2/1 adalah ketentuan Allah SWT, tidak boleh ditawar. Jangan penjenengan mencoba-coba menawar, itu dosa. Kalau sudah menjadi warisan kok tidak mau membagi 2/1, itu dosa. Kalau sengaja melanggar loh. Tapi kalau karena tidak tahu ya tidak apa-apa. Karena ketentuannya sudah pasti, ayat Muqaddarah sudah 2 ya 2, tidak bisa ditafsir lagi. Lidzakari mithlu hadzil unthayain itu diulang 2 kali dalam Al-Quran, di surat An-Nisa ayat 11 dan An-Nisa ayat 176, dan ayat mawaris sudah berulang kali saya sampaikan, dimulai dengan yusikum, Allah wanti-wanti, Allah SWT berpesan, kemudian diakhiri dengan ancaman siksa bagi orang yang tidak taat. Berat loh. Makanya sedikitkan warisan bagi ketika penjenengan masih hidup, namanya hibah. Sehingga nanti kalau sudah menjadi warisan tinggal sedikit, gak mungkin tukaran. Biasanya nek akeh yang tukaran itu, nek saya ini kan gak mungkin tukaran lah, apa tukaran. Terutama anak perempuan sebaiknya harus, kalau punya anak perempuan harus diamankan ketika masih hidup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, iyalah memang biasanya kalau punya keluarga itu ditawar, keluarga yang sakit ya parah itu biasanya keluarganya dikumpulkan kemudian disuruh mengikhlaskan ya. Ada kok kejadian sakit enggak ya sembuh, enggak sakit terus ya, wafat juga enggak, ternyata ingin menyaksikan anaknya diijabi. Begitu diijabi enggak ada 5 menit wafat. Dan banyak kasus seperti itu. Jangan merasa menjadi pembunuh ya, tidak usah, itu bukan pembunuh. Kita mendoakan, memang Nabi mengajarkan doa, ya Allah jika sembuh itu lebih baik bagi kehidupan saya, sembuhkan segera. Tapi jika wafat itu lebih baik bagi saya, wafatkan. Itu boleh.
doa seperti itu boleh. Ada hadisnya, saya tidak hafal ya, jangan juga tidak ngafalkan juga tidak apa-apa, boleh dalam bahasa Indonesia. Tapi intinya bahwa memang ada bacaan-bacaan tertentu yang digunakan untuk ya orang yang sakit parah. Biasanya paling terkenal adalah Yasin, memang Yasin memang yang paling terkenal itu. Tapi untuk KSS ini ya Yasin boleh, bagus, tapi kan jangan lama-lama, kan mendoakan itu jangan lama-lama ya. Fatihah kalau cukup ya, atau hizib itu kan lebih pendek daripada Yasin. Tapi kalau tidak ya silakan bacakan Yasin. Intinya beginilah, intinya seluruh Al-Quran itu adalah doa. Seluruh Al-Quran adalah doa atau wasilah doa, pengantar doa. Mana penjenengan baca silakan kemudian bermohonlah, boleh ya. Baik, kemudian ya sekali lagi kalau soal jamaah paling banyak ya di masjid lah pahalanya. Kalau di rumah ya tetap 27 mungkin ya, malaikat yang tahu ini. Tapi ya 27 yang kurus itu. Apalagi kalau biasa selalu di rumah, maka malaikat paling males nyatet itu. Gak tak catat ini bolak-baliknya omah, gak taunya masjid, gak kadek, kira-kira gitu. Tapi kalau sesekali di rumah, terpaksa di rumah, lah apa boleh buat. Baik, memberi makan ikan atau makan binatang apapun dari makanannya dia, dan makanannya dia adalah binatang, ya boleh mas, boleh. Tapi tentu jangan sampai menyiksa ya. Usahakan ya dimakan langsung dimakan, kan itu yang buat Allah SWT, yang buat dia punya makanan seperti ya. Di laut pun ada makan, saling makan, di hutan juga saling memakan, itu sunatullah, bukan salah Gusti Allah. Allah SWT tidak mungkin salah, tapi itu adalah ketentuan Allah SWT. Ada tentu beberapa binatang yang memang makanannya, kadang-kadang ikan juga sama ikan. Kalau saya misalnya di rumah itu yang di Jombang itu tak gulai cecek misalnya, tak kasihkan makan, ya langsung dimakan, jangan disiksa dulu, enggak usah ya, pokoknya langsung kasih makan. Intinya kita boleh memberi makan binatang peliharaan kita dengan binatang yang lain kalau itu memang makanannya, gitu nggih, asal tidak menimbulkan penyiksaan. Yang kedua ini problem ini soal haji itu, masya Allah saya itu prihatin. Saya tidak tahu sebenarnya bagaimana sih, tapi kan baru kali ini tuh kejadian seperti ini tuh. Dulu-dulu kan lancar, oke, ada bukan penundaan sih, ada istilahnya masa tunggu tuh. Tapi enggak ada kenaikan seperti yang dahsyat seperti sekarang ini. Ibu saya kan kena juga, ibu saya kena 51 juta, padahal dulu katanya 35 sudah, karena sudah ada ditalangi oleh dana abadi itu. Saya ngeri kalau mempertimbangkan ini sopo yang salah ini. Adakah yang salah? Kalau ada sengaja yang salah ya sudah, nanti tanggung jawab akhirat. Apa karena dipinjam digunakan untuk proyek misalnya infrastruktur atau gimana? Wallahu alam. Saya tidak menuduh, saya juga tidak menduga, tapi memang baru kali ini kasus ini. Yang ngalami kalau tidak bisa haji tidak dosa. Kalau menjual sepeda motor malah dosa kira-kira. Karena apa? Sepeda motor jelas alat vital, bukan alat utama untuk cari ekonomi kok. Sepeda motor ini kan kalau dijual lalu dia kehilangan mata pencaharian, tidak boleh. Haji itu manis tata ilaihi sabila, sepanjang mampu, sesuai dengan kemampuan wajarnya. Allah SWT Maha tahu. Tapi yang berat itu yang punya kuasa untuk menentukan iya tidaknya ini. Kenapa begini? Dan lebih saya sesalkan itu tidak ada pendamping. Wah, itu tidak manusiawi. Ibu saya usianya 90 tahun, 89 ya 90 tahun waktu nanti menunaikan ibadah haji. Itu tidak boleh punya pendamping. Pada adik saya sudah daftar sudah berapa tahun yang lalu untuk menjadi pendamping. Ternyata tidak bisa sekarang. Harus ya pokoknya cul-culan. Coba manusiawi enggak itu? Kalau mestinya yang punya kuasa itu punya hati, harusnya ketentuan itu jangan dipakai. Harus bagaimanapun orang yang sudah daftar lama dindih tidak apa-apa untuk ini supaya dapat mendampingi ini. Toh jumlahnya juga tidak sampai 50.000 kok. Ya paling 3.000 lah kira-kira jumlah yang lansia itu, entah berapa kemarin itu saya disiarkan. Tapi tidak boleh. Sudah saya beritahu. Ibu saya umurnya tahun ini 90.
Kok lahir tahun 33 kan berarti 90 kan? 1933. Sekarang 23 kan 90 tahun. Ndak ada pendamping, coba. Kan zalim itu. Lah ndak haji. Ya gimana, memang sudah daftar lama, sudah nunggu 10 tahun lebih kayaknya. Kalau dapat kesempatan ndak digunakan kan gimana? Tapi kalau digunakan ndak ada pendamping, susah itu. Ini zalim loh. Zalim. Sekali lagi zalim. Kalau ada jamaah haji jelas orang-orang tua lalu dibiarkan lepas. Apa ada petugas haji yang telaten ngupeni sak ganteni popoke pampers ya, pampersnya wis pokoke ngeternya jeding, bagaimana kan harus keluarganya, harus anaknya atau pokoknya keluarga lah, pendamping lah. Bukan petugas haji itu umum, satu orang ngayai 450 atau berapa itu sak kloter itu. Baik gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa walaupun haid sebaiknya wudhu. Kalau mau berbuat apa-apa, berbuat baik, mau tidur juga wudhu. Tapi kalau junub ya atus sih, ojo mau wudhu. Ya wudhu boleh, tapi mandi. Memang Nabi SAW kalau mau mandi besar itu wudhu dulu baru mandi. Tapi kalau penjenengan mungkin tidak bisa, agak gerayah-gerayah, oke mandi kemudian baru wudhu, tidak apa-apa. Gitu nggih? Baik. Ya sebenarnya untuk memutus kontrak dengan perjanjian jin itu asal misalnya kita masuk salah satu hizib itu otomatis sebenarnya. Tidak usah pakai al-baro'ah. Al-baro'ah itu memutus perjanjian antar sama manusia ya waktu itu. Tapi umpama digunakan untuk itu ya boleh. Ayat manapun wis sama gunakan untuk ya baca dulu untuk wasilah itu, kemudian berdoa. Itu boleh. Tapi yang kalau di Asmaul Husna kan wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa, itu sudah cukup itu untuk memutus hubungan. Memang biasanya kalau ilmu gitu, ilmu hitam atau ilmu abu-abu itu biasanya ada semacam, terutama hitam ya. Hitam itu mesti pakai kontrak, pakai perjanjian dengan jin itu. Nah itu mereka makanya susah untuk diajak tobat itu karena itu. Makanya harus dipaksa cabut aja. Mencabut ilmu itu dengan Fatihah juga bisa, dengan sholawat bisa. Tapi yang paling terkenal ya kalau kita ya Al-Fatihah. Kemudian plus hizib dasarnya, bukan plus ya, dasar orang yang membaca Fatihah itu sudah punya hizib Asmaul Husna gitu maksud saya. Karena itu dasar spiritualnya. Baik. Ada lagi sampun nggih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatian pendengar semuanya. Mohon maaf segala kekhilafan kesalahan. Mari kita akhiri dengan kafaratul majelis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.